Besti, jadi saya itu cuma parkir mobil saya di depan rumah orang, dibilang ganggu jalan. Padahal mobil aku imut seperti pemiliknya, ya kan? Jadi nanti perkara pemilik rumah mau masuk, itu sambil miring-miring, itu bukan urusan saya. Betul kan? Sahara nggak pernah menendang Yaimin, tapi kenyataannya jejak digitalnya dia menendang Yaimin. Terus kalau memang Sahara sudah dilecehkan sama Yaimin, kok baru melaporkan sekarang? Kenapa dari awal dilecehkan kok nggak ada pelaporan? Dan sini siapa sih Om Ipul? Om Ipul siapa sih kamu bilang? Begitu. Mbak Ima. Siapa Ipul? Iya, ini Fani dulu, Pak. Iya Kak Delvi, iya. Lalu? Yang lain gimana? Berkah Sumringah. Saya kasih waktu kalian sampai jam 12. Itu saja dulu. Iya, betul gini Kak. Kalau yang nendang itu, ya kan, sebenarnya maksudnya Sahara itu, ketika artian nendang itu langsung ke Pak ini. Oh, tetapi kalau memang kakinya itu naik, dia tidak pernah menyangkal bahwa kalau kakinya naik, dia pernah nendang sampai kena kursi, itu betul. Tetapi bahasa yang diliarkan itu, seperti Sahara itu nendang kena fisiknya Pak Min. Ini kan sebenarnya enggak. Ya kan, tetapi kalau dibilang nendang kakinya naik atau ada yang kena kursi itu betul, memang itu betul. Jadi tidak pernah disangkal itu. Dibilang jawabnya tidak nendang itu karena yang dia maksud nendang yang sampai kena fisiknya Pak Imin. Itu dua hal yang perlu dipahami, maksudnya Sahara bilang tidak nendang. Kemudian yang kedua tadi tentang apa Bu? Tentang pelecehan kan? Tentang pelecehan. Nah itu betul. Kenapa baru melaporkan sekarang setelah terjadi 4 kali? Kenapa waktu sekali 2 kali nggak langsung dilaporkan? Nah oke. Itu karena tidak ada lagi alasan untuk pembelaan diri. Assalamualaikum Bang Dean, selamat malam. Nah betul itu Bu. Jadi ini ceritanya, ini penjelasan yang disampaikan oleh pengacaranya Mas Zaki. Mas Zaki ini kan dia dari LBH Ansor. Pak Mim ini dia disebut sebagai tokoh NU dan disebut-sebut pernah menjadi ketua apa di NU di Malang. Nah, pada saat itu banyak masukan kepada Mas Zaki sebagai ketua LBH Ansor bahwa jangan ungkit-ungkit soal pelecehan, soal pribadi dan lain sebagainya. Harus dijaga marwahnya sebagai kiai dan dosen di UIN Malang. Nah, sehingga sebagai pengacara Dia tuh mundur dari UIN atau diberhentikan? kalau dari versinya Pak Mim, dia mengundurkan diri untuk minta waktu ngurusi masalah ini. Tapi kalau dari versinya UIN, itu memang dinonaktifkan. Bukan dipecat, tapi dinonaktifkan. Kok versi Pak Nim sih? Ya memang Pak Mim menjelaskannya kan begitu. Dia mengundurkan diri untuk minta waktu. Iya kan? Kan kita bahasnya si Jaki itu loh. Enggak, ini Bang Dian mundur dari LBH. bertanya. Bukan Bang Dian ini bertanya. Bang Dian lagi tanya tiba-tiba. Nah, saya lanjutkan yang Bu Delvi. Ya kan? Nah, kemudian itulah yang memutuskan pengacaranya Mas Zaki ini untuk hold. Jadi hold, jangan lapor dulu ke sana masukan dari kiai, masukan dari apa? Karena Pak Min pernah menjadi ketua, ya kan? Jadi gini gini Mak. Saya jawab dulu pertanyaan Bu Delvi, Street Fighter nanti ada bagiannya lagi, oke? Nah itu Bu Delvi yang memang membuat kenapa soal pelecehan ini dia tidak dilaporkan, ya kan? Dan ini menjadi salah satu penyebab kenapa disebut Sahara itu ngamuk, ya kan? Saya bilangnya itu ngamuk brutal kalau bilang ke Sahara. Saya bilang ke Sahara juga, kelakuanmu itu sampai ngamuk brutal begitu itu tidak menunjukkan bahwa kau ini, ya kan ya, kau ini orang yang berpendidikan. Saya juga marah ke Sahara begitu, gitu kan? Nah penjelasan kenapa pelecehan itu tidak dilaporkan di awal karena begitu ceritanya Bu Delvi. Mohon maaf Mbak, ini kan pelecehan ini terjadi sebelum terjadinya parkir kan? Kenapa belum terjadinya parkir? Kenapa Mbak Sahara nggak melaporkan Yaimin? Bu, iya. Kenapa pas pada saat di video itu tidak pernah dia bahas pelecehan, dia cuma bahas Gini, tentang Mak. parkir gitu loh. Ima kamu bilang pengacaranya si Sahara. Ternyata memang Jadi gini Mak. satu Indonesia nih ikut barangin ya. Jadi gini Mak. Iya, Kamu bilang pengacaranya si Sahara dia menjaga marwahnya Yaimin karena dia orang NU. Tapi kenapa di podcast di mana-mana selalu mereka giring ke pencabulan? Kenapa nggak sekalian laporin aja dari awal? Street Fighter. Jadi Ima kita jadi manusia, kita manusia itu biar bagaimanapun sejajatnya kita juga harus bisa berpikir. Saya tanya ke Street Fighter. Kapan mulainya Mas Zaki mulai mengungkit persoalan pencabulan? Loh itu di KDM itu kan ada. Podcast KDM itu kan ada, malah mau nunjukin video. Mau menunjukkan video itu ke KDM juga menolak. Jadi Ima kamu itu maksudnya Ima jadi Ima gini Ima jangan malu-maluin orang timur. Kamu saya kamu orang timur Ima. Kita orang timur sekalipun punya akal. Jadi Street Fighter ya kan ya? Ima kamu jangan malu-maluin Ima kamu. Jujur aja Ima kamu malu-maluin kita orang timur. Ima kamu malu-maluin kita orang timur. Mati betul ya. Enggak, kamu malu-maluin kita orang timur karena apa? Orang yang nggak punya adab, orang yang nggak punya etik. Saya nggak perlu tahu aku itu luar Street Fighter. Kau ini dulu merunyamkan saja orang punya penjelasan.
Jadi Bu Delvi, Mbak Sudah, Delvi, kita ini sudah jam 12 ini. Gantian aku, Bang Del. Thank you semuanya teman-teman. Ya, cemen begitu saya langsung. Sudah ini yang bahas ini lagi. kalah. Kalah kalian Bukan urusan kalah menang. mati betul ya. Jadi tontonan aja tuh. Bang Del, saya cuma tidak sama Oh, dia. Ima terlalu banyak bicara sekali. Iya, banyak, aku banyak. Fakta mau bicara. Guys, kita masuk lagi ke segmennya Sahara Yaimin. Nah, mungkin kalian tadi sudah melihat VT sebelum saya mulai ini ya, yaitu kita ada info lagi terkait Sahara nih, VT selanjutnya. Mungkin kalian bisa reaction atau komentar ya. Nah, ini tentang sederet fakta ya, perseteruan antara Yaimin dan Sahara hingga persengkongkolan ketua RT dan RW, guys ya. Nah, ini kita lihat seperti apa ya persekongkolan antara ketua RT dan RW ya, termasuk Sahara sendiri itu guys ya. Yaimin versus Sahara, siapakah yang benar? Ya, untuk mencari tahu siapa yang benar, teman-teman dan kawan-kawan dan lulu semua bisa lihat di banyaklah diposting sama kawan-kawan kreator lainnya. Cuma satu hal yang sangat musik bagi saya, bagaimana kemampuan framing di sosial media dapat memutar balik yang benar menjadi salah dan salah menjadi benar. Jadi, pesan yang disampaikan dalam kasus ini yang bisa kita petik adalah untuk para netizen-netizen, jangan menerima apa yang disampaikan di sosial media dengan 100%. Kita harus menelaah dulu, mengkaji dulu apakah yang disampaikan itu benar atau tidak. Tuh guys ya. Tanpa kalian sadari, kalian telah menjadi salah satu pelaku atau aktor yang menyerang Yaimin sebelum video-video counter Yaimin itu keluar. Karena apa? Dengan gampangnya kalian menyerap mentah-mentah informasi yang disampaikan oleh pihak Sahara Waduh, tanpa menelaah dulu. tanpa mengkaji dulu apakah ini benar atau tidak. Jadi, yuk kita sama-sama lebih bijak lagi dalam bersosial media, apalagi buat para kreator-kreator di luar tuh, kreator-kreator yang cuman fokus ngejar viewers, ngejar uang, somplak. Hidup cuma satu kali, cok. Iya, hidup butuh uang, cuman jangan sampai nggak ada harganya kredibilitas kita hanya karena sebatas uang. Yuk, posting lagi hal-hal yang memang bisa bermanfaat dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Karena setelah kita meninggal, uang itu nggak kita bawa mati, cok. Dibagikan ya ke keturunan kita lah. Tapi satu yang paling penting daripada uang, ketika kita meninggal, yang kita tinggalkan adalah legacy. Aduh, gue nyambungnya ke situ sih, Pak. Siti Jumianti yang kemarin ngatain agama mayoritas IQ jongkok dilaporkan MUI Kota Batam. Keluarganya minta maaf ke MUI Kota Batam sekaligus didampingi oleh gurunya. Saya harap tidak semudah itu ya. Ini sudah masuk ke ranah penistaan. Dia minta maaf karena dua hal, teman-teman. Yang pertama, dia memohon permintaan maaf kepada Yaimin karena mengatakan Yaimin melakukan pencabulan. Yang kedua, karena masalah IQ jongkok. Saya, Jumianti, atas nama pribadi, ingin menyatakan permohonan maaf secara langsung. Pertama, tentang Kiai Haji Imam Muslimin. Tuh, Juminten. Dilaporkan MUI Kota Batam, Lebok. Yang saya tuduhkan telah melakukan pencabulan secara verbal. Kedua, saya juga pernah mengatakan di media sosial orang-orang dengan agama mayoritas, namun IQ jongkok. Nggak semudah itu loh minta maaf, bukan lewat sosial media. Datangi Yaimin kalau emang mau minta maaf. Dan yang masalah agama mayoritas, yang sakit hati bukan mayoritas Batam doang, tapi seluruh mayoritas Indonesia itu sakit hati dengan ucapanmu. Kalian sendiri gimana teman-teman? Mau nggak maafin si Jumianti ini? Maafin ya guys, cuma ya proses hukum tetap harus berjalan. Kenapa? Ini biar jadi efek jerah ya untuk para manusia-manusia di sana ya, yang mau dibilang konten kreator ke, selebgram ke, ataupun artis gitu ya, yang pengen viral, yang pengen namanya naik gitu ya, dengan segala cara dia nimbrung sana sini. Dia sengaja bikin sensasi ya, sehingga bisa seperti ini guys, terkenal, minta maaf, selesai gitu ya. Karena ya kalian tahu sendirilah ya,
Netizen Indonesia itu mudah marah, mudah terpancing, tapi mudah memaafkan dan melupakan gitu guys. Ketika seseorang itu melakukan kesalahan, terus minta maaf dan ya melupakan gitu guys ya, seperti itu. Nah ini ada lagi terkait modus baru Bolone Sahara. Bolone, ada ibu yang berusaha mengarahkan mama untuk tidak mendukung Yaini. Waduh, kira-kira siapa guys ya? Jadi teman-teman, sekarang ada modus baru dari Bolone Sahara. Tadi Bolone. siang saya dapat DM, kemudian ibu itu bilang kalau dia itu dapat nomor telepon saya di bio saya. Oke, sekarang bio saya sudah tak take down ya nomornya WA-nya ya. Nah ini nih dia, jam Apa ini? Selamat siang, Cece. Perkenalkan saya ibu-ibu. Saya ibu. jam lebih ya, waktu balik papan. Nah ini urusan ibu nelfon aku. Jadi ini dianya kasih tahu kejelekannya Yaimin sama Bu Ros, bahwa beliaunya itu bilang kalau dia itu orang penting, orang punya rumah banyak, orang kaya lah ya kan. Terus sekarang katanya istrinya jaksa, nggak tahu pensiunan atau apa. Aku taruh guys ya. Waduh, istrinya jaksa katanya gitu guys ya. Nah dia itu memframing Yaimin seolah-olah sama Bu Ros dia tuh merasa sugih, sok sugih gitu loh. Duitnya sebenarnya tidak ada. Lah apa urusannya kok cerita apa masalah duit? Tadi malam ngomongnya berarti satu malam minggu dia di Jogja, diundang sama Yaimin di restoran makan-makan. Nah yang undang dia itu Bu Ros lewat pengacaranya, dikenalkan sama suaminya dia, katanya orang jaksa, katanya orang jaksa 3 atau jaksa aku, pokoknya wis tahu Jaksa. pernah jadi kepala kejaksaan tinggi. Bos gak tahu, aku gak peduli masalah kejaksaan ya. Nah di situ mulai saya ini lah, kok kalau memang ibu jaksa nelfon aku orang biasa konten kreator yo. Orang biasa content creator. Kan gak masuk logika. Yang saya kenapa saya dukung dia ini sebetulnya masalah nih persekusi sama penjarahan sama itu penyerobotan tanah. Mau itu tanah negara kan tanah Yaimin, seharusnya tidak, seharusnya jengking kandang kambing untuk kandang ayam. Rek, di perumahan, rek, itu bukan di sawah, rek, di perumahan elit itu rek, atau perumahan elit pun yang banyak orang-orang di situ ngapain dong katanya gawe kandang kambing. Aduh, belum lagi kalau bilang bebek gitu kan, rek musuhin gerobaki tonggo, aku mana ambune rek, gak pernah adus, gak pernah mandi bulanan, gak tambah. Lah kalian aja gak mandi 1 minggu ya wes rasanya wes bulu kuduk es. wes mandi asam kayak gitu. Ini ya menurut saya sudah tidak masuk logika. Lagi ngapain ibu itu menghubungi saya? Ya udah. Nah sekarang buat bolong-bolongnya Yaimin ya, tolong kalian jangan terpengaruh dengan ajakan-ajakan mereka yang sok-sok bener, seorang mengaku orang penting lah, inilah itulah, sok memberi kamu supaya kamu harus didengerin. Waduh, itu dia guys ya. Terkait info dari yang terakhir ini, ada ibu yang berusaha ya mengarahkan supaya mamah ini, ibu ini ya, Ibu Ali Beba ya, Ali Bebe ya, ini tidak mendukung Yaimin guys, dan lebih mendukung Sahara. Dan menurut pendapat kalian sendiri, mungkin punya komentar atau reaction, bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Saya selalu buat kalian. See you guys.